Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini kita lagi mengerjakan yang namanya border. Border itu untuk menahan longsoran pinggir-pinggiran sungai atau pinggir-pinggiran kali ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini yang udah selesai. Nah, kelihatan nih udah rapih nih. Nah, ini contoh yang udah rapih. Nah, ya. Ada sekitar waktu diambil film ini ada sekitar 30 meter yang udah rapih. Nah, begini ya. Inilah bangunan border untuk yang tujuannya untuk menahan longsoran pinggiran kali ya, supaya jangan menjaga supaya jangan longsor. Nah, ini modelnya yang udah selesai nih. Jadi di bawah itu pondasi terus paling bawah penahan longsor, terus naik lagi ada sayap pondasi, terus top pondasi. Nah, ini sayapnya dan ini topnya, top sayap. Nah, beginilah ya yang udah selesai. Nah, di sana itu lagi mengerjakan, kita lihat lagi mengerjakannya, dibantu oleh alat beko dan orang-orang pekerja yang udah profesional. Nah, inilah ya contohnya yang telah selesai dibangun. Bahannya batu, pasangan batu kosong ini ya, tidak pakai adukan. Nah, ini seperti ini, kayak gini nih. Ini ukuran sekitar batu 100 meter, 100 kilo. Nah, dikunci dengan batu-batu kecil untuk biar jangan bergerak, maksudnya ya. Ini modelnya, cara pemasangannya. Nah, ini penguncinya yang kecil. Ini batu utamanya ukuran sekitar 100 kg ya. Kebetulan di sini syaratnya 100 kg ini per batu yang besar ini. Nah, yang lain-lainnya itu untuk mengunci. Nah, ya. Nah, demikian juga di bawah itu sama. Nanti batu ini kalau udah kena banjir, air masuk ke dalam sela-sela batu, kemudian lumpurnya mengendap. Nah, ini untuk menambah kekuatan bangunan ini juga. Kalau udah mengendap lumpurnya, lama-lama batu-batu ini akan terkunci oleh lumpur-lumpur yang udah mengendap akibat dari air pasang nih ya. Begitulah nanti, mudah-mudahan ini cara satu jalan bangunan untuk menjaga longsoran sungai-sungai. Nah, inilah modelnya ya, namanya bangunan border. Nah, ini dalam proses perapihan ya. Setelah batu ditumpuk-tumpuk di pinggir sungai mempergunakan alat berat, batu-batu yang ukuran yang 100 kg lah kebanyakan ya. Nah, ini cara perapihannya. Jadi cara perapihannya itu tenaga yang udah profesional dibantu dengan alat ekskavator. Nah, ini modelnya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat sekali untuk menjaga longsoran sungai-sungai yang ada di daerah kita. Kadang-kadang kan sungai itu ada tanggulnya untuk irigasi. Nah, seperti kayak gini nih tanggul nih. Jadi menjaga jangan sampai tanggul itu rusak akibat longsor-longsor sungai. Nah, ini ya. Itu tanggul kita lihat itu untuk irigasi, untuk kegunaan para petani menanam padi atau sawah ya. Nah, ini kita lihat nih. Jadi bangunan ini salah satu jalan supaya jangan longsor untuk menjaga tanggul-tanggul yang ada di belakang itu ya. Nah, ini ya. Ini bangunan border kita lihat dari atas tanggul. Jadi tujuan bangunan border ini untuk menahan longsoran yang ada di pinggir sungai. Nah, ini sungainya lebar ya. Nah, maksudnya bangunan border ini untuk menjaga longsor
jangan sampai mengancam tanggul. Nah ini kita lihatnya tanggul nih. Ini tanggulnya ya. Tanggul. Di sebelah tanggul ini ada saluran yang namanya saluran primer ini. Nih. Kita lihat ya saluran primer. Nih. Ini gunanya untuk menyediakan pengairan, untuk irigasi atau untuk keperluan persawahan dan kebun. Nah ini ya. Nah ini saluran primer. Nanti di antara saluran primer ini dibuat lagi ada saluran yang namanya saluran sekunder untuk melewati saluran tersier sampai ke sawah. Nah inilah ya tujuannya. Nah ini tanggul utama, tanggul untuk penahan banjir. Nah ini dari pintu air ya, dari bendung ini. Air ini nanti dibendung di ulu sana, dibendung. Nah coba kita lihat antara bendungan tanggul ke pinggir kali. Ada yang masih lebar, ada yang udah dekat sama pinggiran. Makanya kita bangun yang namanya bangunan border untuk menahan atau untuk menjaga kali dari longsoran. Nah ini ya modelnya seperti kayak gini. Kegunaan bangunan border. Bangunan border ini kita tidak memakai adukan-adukan semen, tidak. Kalau bronjong kan ada kawat. Kalau ini hanya disusun, ditata sesuai dengan gambar. Nah ini ya. Nanti kekuatannya udah diterangkan terlebih dahulu yang pertama tadi ya. Nah ini kira-kira. Nah ini tenaga yang profesional, yang udah terbiasa dengan bangunan border. Karena batunya ukuran besar-besar ya. Di sini kebetulan kita yang dipakai ukuran yang 100 kilo batu itu. Nih contohnya. Ya mudah-mudahan ini untuk ilmu atau untuk digunakan untuk pemerintah menanggulangi banjir, menanggulangi kelongsoran-kelongsoran yang ada di pinggir kali. Nah kita lihat tuh di seberang sana tuh ya, tebing, pinggirannya udah merupakan tebing tegak lurus ya, yang rawan sekali sama longsor. Nah bangunan border inilah untuk menjaga pinggiran sungai, pinggiran kali dari longsoran. Nah ini kita maksud yang namanya saluran primer. Nih agak lebar ya, saluran primer. Wah hebat kan salurannya. Nah ini kebetulan airnya ditutup di bendung sana. Nah ini tanggul yang kita maksudnya yang kita lindungi supaya jangan terjadi longsor di pinggir sungai yang mengancam tanggul. Karena tanggul kegunaannya seperti ini nih. Di bawah tanggul itu ada saluran primer. Nanti dari primer lari ke sekunder, terus lari ke tersier untuk ke sawah-sawah atau perkebunan. Nah ini ya, sekedar diketahui saja. Makanya penting sekali yang namanya bangunan border untuk menanggulangi longsoran pinggiran sungai. Karena tidak jauh dari pinggiran sungai biasanya ada bendung. Nih bendungnya ya. Itulah kira-kira untuk meningkatkan hasil produksi persawahan, pertanian. Mudah-mudahan kedepannya bangunan border ini bisa dilaksanakan karena sepanjang sungai ini banyak diantaranya yang rawan longsor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di depan ya guys, kita udah menerangkan masalah bangunan border, yaitu bangunan untuk penahan longsor di sungai-sungai. Sungai-sungai dengan susunan batu-batu tadi ya. Di depan tadi masalah ini border itu syaratnya itu kalau di sini syaratnya di bawahnya harus ditaruh sebelum di batu-batu disusun harus ditaruh geotek dulu ya, untuk supaya kalau tanah menemukan tanah yang lumpur batu-batu tidak terlalu tadi, makanya dikasih geotek dulu ya. Terima kasih buat
teman-teman semua, mudah-mudahan bangunan ini bisa bermanfaat atau ilmunya kita sebagai konsultan, kontraktor ataupun dari pemerintah ya. Ini karena cuman batu disusun-susun ya, bangunannya tidak pakai adukan apapun. Nanti lumpur-lumpur yang mengendap di dalam sela-sela batu itulah yang jadi untuk penahan. Nah sekarang juga udah dikasih penahan, yaitu di susunan batu-batu yang berukuran 100 kg itu dipasang, dikasih basah ya. Antar batu, susunan batu yang 100 kg dikasih pasang ya, batu yang lebih kecil biar kuat. Nah mohon subscribe-nya ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.